Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pengertian notes receivable, konsep present value, dan notes diterbitkan pada nilai nominalnya atau face value-nya. Sekarang kita membicarakan pengertian notes receivable. Suatu notes receivable didukung oleh suatu promissory note, yaitu suatu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang. Notes seperti itu merupakan suatu instrumen yang dapat diperdagangkan. Seseorang yang menerbitkan notes menandatanganinya atas nama seorang penerima pembayaran yang dituju. Penerima notes dapat menjual atau mentransfer notes tersebut ke pihak lain. Walaupun semua notes mengandung unsur bunga, karena adanya nilai waktu dari uang atau time value of money, perusahaan mengklasifikasikan notes sebagai interest bearing atau non-interest bearing. Interest bearing notes atau notes yang berbunga memiliki tarif bunga yang dinyatakan dalam notes. Sementara itu, zero interest bearing notes atau non-interest bearing memasukkan bunga sebagai bagian dari nilai nominalnya. Sekarang kita bahas transaksi yang menimbulkan notes receivable. Perusahaan sering menerima notes dari pelanggan yang memerlukan perpanjangan waktu pembayaran piutang. Atau perusahaan meminta notes dari pelanggan dengan risiko tinggi atau pelanggan baru. Di samping itu, perusahaan sering menggunakan notes untuk memberi pinjaman kepada karyawan atau kepada anak perusahaan dan penjualan properti, plant, and equipment. Dalam beberapa industri tertentu, notes mendukung seluruh credit sales. Sebagian besar notes berasal dari transaksi pemberian pinjaman. Masalah akuntansi untuk notes receivable sama dengan account receivable, yaitu pengakuan, penilaian, dan penghentian pengakuan. Sekarang kita membahas pengakuan notes. Perusahaan mencatat dan melaporkan long-term notes receivable pada nilai sekarang atau nilai tunai atau present value dari kas yang diharapkan akan diterima. Jika tarif bunga yang dinyatakan dalam notes sama dengan tarif bunga efektif atau bunga pasar, notes tersebut akan diperjualbelikan sebesar nilai nominal. Jika tarif bunga notes berbeda dengan tarif bunga efektif atau bunga pasar, present value notes tersebut berbeda dengan nilai nominal notes tersebut. Perusahaan kemudian mencatat perbedaannya sebagai diskon atau premium dan mengamortisasinya selama umur notes. Sekarang kita membicarakan notes yang diterbitkan sama dengan nilai nominal. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2017, PT BSA memberikan pinjaman kepada PT SI sebesar 100 juta rupiah dengan menerima sebuah note sebesar 100 juta rupiah yang jatuh tempo 31 Desember 2019 atau 3 tahun dengan tarif bunga 10% per tahun yang diterima tiap tanggal 31 Desember.
Tarif bunga pasar untuk notes dengan risiko yang serupa adalah 10%. PT BSA menerima notes berarti aset berupa notes bertambah dan uang kas berkurang. Notes akan dicatat sebesar present value dari uang yang diterima kembali yang terdiri dari bunga dan pokok pinjaman. Bunga yang akan diterima oleh PT BSA adalah 10% kali 100 juta rupiah. 10% adalah tarif bunga yang dinyatakan dalam notes. Bunga ini akan diterima pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 10 juta, pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10 juta, dan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 10 juta. Di samping itu, PT BSA juga menerima nilai nominal notes yaitu sebesar 100 juta rupiah yang akan diterima pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, bunga yang diterima dan nilai nominal yang akan diterima di present value-kan pada tanggal 1 Januari 2017 dengan menggunakan tarif bunga pasar. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai nominal 100 juta itu akan diterima pada tanggal 31 bulan 12 2019, berarti di present value-kan selama 3 tahun. Sehingga 100 juta ini akan dikalikan dengan diskon faktor yaitu 0,751315, hasilnya adalah 75.131.500. Kemudian bunga yang diterima 3 kali tapi waktunya berbeda, dihitung present value-nya dengan menggunakan diskon faktor present value ordinary annuity yaitu sebesar 2,48685 dikali 10 juta, hasilnya adalah 24.868.500. Sehingga total present value dari uang yang akan diterima kembali oleh PT BSA adalah 75.131.500 ditambah 24.868.500 sama dengan 100 juta. Jumlah ini sama dengan nilai nominalnya. Untuk menghitung present value dari prinsipal, yaitu jumlah yang akan diterima pada akhir tahun ketiga, dapat digunakan rumus matematik, yaitu 1/1 plus tarif bunga efektif pangkat N dikali 100 juta rupiah. Jika diisi dengan data yang tersedia, cara menghitungnya adalah 1/1 plus 10% atau 0,1 pangkat 3. Kemudian dikali dengan 100 juta rupiah. Namun ada alat bantu, yaitu tabel seperti ini, yang disebut dengan tabel present value of $1. Kita gunakan yang $1 karena yang di present value kan hanya satu jumlah untuk tanggal tertentu. Menurut data dalam soal, tarif bunga efektifnya 10% dan N-nya adalah 3, oleh karena itu diskon faktornya kita lihat di kolom 10% dan baris 3. Sehingga kita jumpai
diskon faktor sebesar 0,75131. Nilai ini sudah ada pembulatan. Selanjutnya 0,751315 kita kalikan dengan 100 juta sehingga menghasilkan present value sebesar 75.131.500 rupiah. Sekarang kita menghitung present value dari bunga yang diterima pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, dan akhir tahun ketiga yang masing-masing 10 juta rupiah. Kita bisa menggunakan rumus matematik, yaitu untuk jumlah yang 10 juta rupiah yang akan diterima pada akhir tahun pertama, kita kalikan dengan 1/1 plus tarif bunga efektif pangkat 1, yaitu 1/1 plus 10% pangkat 1. Kemudian uang yang diterima pada akhir tahun kedua kita kalikan dengan 1/1 plus tarif bunga efektif, yaitu 10% pangkat 2. Sementara itu yang kita terima pada akhir tahun ketiga kita kalikan dengan 1/1 plus 10% pangkat 3. Atau ini dijumlah kemudian dikali dengan 10 juta rupiah. 1/1,1 pangkat 1 itu kalau dihitung hasilnya adalah 0,909091. Sementara itu 1/1,1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0,826446. Yang ketiga 1/1,1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 0,751315. Ini dijumlah hasilnya adalah 2,486852. Jika di tabel present value anuitas sudah dibulatkan, yaitu seperti ini. Seperti yang tampak pada kolom 10% baris 3, di situ terlihat sebesar 2,487. Nah, sekarang kita coba lanjutkan dengan cara menghitung present value-nya, yaitu 2,486852 dikali 10 juta, itu hasilnya adalah 24.868.500 rupiah. Seperti apa jurnal yang dibuat oleh PT PSA? Jurnal yang dibuat oleh PT PSA terdiri dari jurnal pada saat memberi pinjaman dan menerima notes. Yang kedua adalah pada saat mengakui bunga dan menerima uangnya, yaitu setiap akhir tahun. Dan yang ketiga adalah pada waktu menerima pembayaran notes. Pada waktu PT PSA memberi pinjaman, kasnya berkurang dan menerima notes, sehingga di jurnal notes receivable di debit 100 juta dan cash di kredit sebesar 100 juta. Pada saat menerima bunga untuk tahun pertama dan akhir tahun kedua, dibuat jurnal dengan mendebit kas 10 juta rupiah, mengkredit interest revenue sebesar 10 juta rupiah. Demikian juga dengan akhir tahun kedua. Untuk akhir tahun ketiga, PT PSA menerima bunga plus pokok pinjaman. Jurnalnya bisa digabung seperti ini, yaitu cash-nya di debit, interest revenue di kredit, dan notes receivable di kredit. Sekian dan terima kasih.